Kalau misalkan kita nih dari masa depan menghadapi suatu masalah, balik ke masa lalu untuk mengubah masalah itu, artinya tidak ada masa depan yang terjadi masalah tersebut kan? Artinya tidak ada pemikiran untuk merubah masalah yang terjadi di masa depan itu. Bingung ya? Iya, bingung. Ya, tapi nangkep ya. Iya. Nangkep lah ya. Yep. Halo, selamat sore. Ketemu lagi sama saya Rika dan ini adalah episode pertama podcast Battle Alkomtai. Dan sesuai dengan konsepnya yaitu battle, oleh karenanya saya langsung mendatangkan dua sekaligus narasumber kita pada hari ini. Yang pertama adalah Rido, ya. Rido ini sehari-harinya adalah seorang desainer. Dan yang kedua adalah Elan yang sehari-harinya merupakan programmer. Tapi bukan itu topiknya yang mau kita battle hari ini. Keduanya adalah movie lovers. Nah, jadi hari ini karena besok weekend kita mau bahas yang ringan-ringan aja kali ya guys ya. Jadi kita itu mau nge-review film, tapi supaya ada topik yang dibahas, kita mau ngebahas tentang time traveler. Ya. Jadi benar kita mau ngebahas perjalanan waktu. Nah, jadi karena ini ada dua narasumber, kita perkecil lingkupnya ya. Teori time travelernya itu dari dua film yang pernah kita tonton aja. Oke? Rido di sini akan mendukung teorinya time traveler A dari film ya, nanti kamu aja yang jelasin ya. Terus kalau Elan ini mendukung teori time traveler B dari film Nah, nanti silakan Bapak-bapak. Monggo, time is yours. Rido, time is yours. Ini kan ikan juga kan? Yeah. Ini kan bagian kayak Mbak Rika kan? Okay. Ini apa? Ulang lagi jadi ini? Enggak, udah Mbak Rika sudah selesai. Ya, oke. Ini benar-benar kan itu. Multiverse yang di Avenger Endgame, si Hulk ketemu sama The One di New York yang dijelasin tentang kalau kita merubah realitas di masa lalu itu tidak mengubah realitas di masa depan tapi menciptakan realitas baru. Aku kalau panik attack itu bego jadi. Ayo dong. Oke, teman-teman, sebelumnya mungkin gua Saya. Saya. Oke. Salah. Ayolah Rido, jaget tek terus. Iya. Okay, let's play it. Oke. Oke, teman-teman, sebelumnya mungkin saya perkenalkan diri dulu ya. Nama saya Rido, saya seorang pegiat sosial media. Dan saya suka nonton film, walaupun terkadang filmnya Oke, teman-teman, sebelumnya mungkin saya perkenalkan diri dulu ya. Nama saya Rido, saya seorang pegiat sosial media. Di sini saya mungkin diundang karena suka nonton film ya, Mbak Rika ya. Iya. Jadi kamu diundang bukan karena kamu desainer, content creator, bukan. Kamu diundang karena movie lover ya. Oke. Iya. Lanjut. Saya suka nonton film ya. Banyak genre yang suka saya tonton. Mungkin saya sebutin aja genre yang paling suka. Isekai? Bukan itu ya, bukan anime ya, walaupun anime juga film ya. Anda jangan menjebak saya di anime ya, nanti saya keluar wibunya. Ya, jadi kita bahas yang barat-barat aja ya, biar kelihatan. Ada ya bapak-bapak wibu. Ya maka dari itu jangan dipancing. Terima kasih ya. Attack on Titan. Oke. Ya, oke. Yang lain, jadi gini ya. Abaikan bapak-bapak di sebelah saya. Jadi saya suka genre apa saja. Cuman mungkin genre yang paling saya suka itu genre action. Dan kebetulan film Marvel kebanyakan filmnya action ya. Kita nggak pernah lihat film Marvel genrenya romance gitu ya. Jadi nggak apa-apa. Ada WandaVision? Iya. Kan ada action. Tapi ada actionnya sih ya. Banyak actionnya kan. Nangis tapi nangis. Iya, oke. Ada Oke, tisu kita banyak. battle-nya bukan di situ guys. Balik lagi ke time traveler. Silahkan lanjut. Ya mungkin itu aja sih. Biar karena ini sudah dipotong juga ya. Silakan ngomong aja sih. Nah, belum apa-apa deh. Emang perlu penengah nih di sini. Emang kalau topiknya udah battle apa aja yang dibahas dah. Yo, Harus ngomong lo. ya, silakan. Sekarang Elan.
Elan, kamu teori, berarti kalau Rido nih teori time traveler versinya Marvel ya, yang Ya, kamu dukung. Marvel. Kalau Elan, movie apa nih? Pernah nonton film Back to the Future? Pernah waktu kecil. Enggak, Bang Dodo pernah? enggak. Bang Dodo. Rido. Kita nggak saklek Oh, itu ya. iya. Jadi Oh ini Bang Dodo. Iya. Aku pikir ada film judulnya Bang Dodo. Pantesan perasaan belum pernah nonton. Ya ampun. Oke, lanjut. Bang Rido belum juga. Oke. Back to Apa the berarti Future Back ya. to the Future? Kalau aku pernah, Iya. malah beberapa kali karena di RCTI Iya. itu sering banget putar film itu. Jadi kelihatan ya yang mana angkatan tahun berapa dan angkatan tahun berapa. maksud lo gimana nih? Maksud Ya. lo moderatornya Jadi angkatan milenial dan anak tahun 90-an itu mungkin menonton film itu. Iya, karena emang itu film lawas ya. Emang lah ya, secara saya generation X gitu kan, dan Rido nih kayak generation bukan deh. Gua masih- Kamu generation Y juga ya? Milenial, Y, Mbak, Z. tuh. enggak sih, saya Milenial Mbak tuh. Milenial, saya aku masih 17 milenial. tahun Iya. sih, Mbak. Dia 90-an, Gen Y dia. gini, X, Y, oh ya, aku X, dia Y gitu ya. Iya. Oke. Bedanya sedikit sih sebenarnya. Ini kenapa jadi ngebahas generasi sih ya? Oke, intinya Rido belum pernah nonton, saya udah Ya. pernah nonton. Nah, jadi Saya tahu. Ya, Nah, kita lurusin lagi ya. Yang mau di battle adalah teorinya time traveler dari versi Marvel dan teorinya time traveler dari film Back to the Future. Oke, jadi Elan dukung Back to the Future, Rido itu teori time travelernya Marvel, dan memang keduanya itu complete opposite ya. Jadi teori ini bertentangan dengan teori ini. Oke, coba kamu dulu deh Rido. gimana nih? Itu teorinya time traveler si Marvel kayak gimana emangnya? Kalau di Marvel kan teorinya masuk akal ya. Kalau misalkan kita merubah masa lalu, ini poinnya penting, sangat penting sih menurut gua. Kalau merubah masa lalu, nggak akan merubah apa yang terjadi di masa depan, tapi malah menciptakan cabang multiverse yang baru. Kenapa seperti itu? Karena contohnya gini, kalau misalkan kita nih dari masa depan menghadapi suatu masalah, balik ke masa lalu untuk mengubah masalah itu, artinya tidak ada masa depan yang terjadi masalah tersebut kan? Artinya tidak ada pemikiran untuk merubah masalah yang terjadi di masa depan itu. Bingung ya? Iya bingung. Ya, Gimana ya? tapi nangkep ya. Iya. Nangkep lah ya. Ya poinnya sih gini ya. Poinnya sih gini. Kalau misalkan lo balik ya, ke masa balik lalu. kayak di Marvel ya. Heeh. Ini semua orang mati nih ya. Bukan mati lah, hilang gara-gara Thanos gitu. Hilang gara-gara Thanos. Terus mereka kan para Avengers yang masih tersisa tuh berusaha balik ke masa lalu. Buat apa? Buat ngambil si stone-nya tadi ya, Infinity Stone kan yang mau diambil. Bukannya membunuh Thanos. Kenapa nggak membunuh Thanos? Karena membunuh Thanos itu nggak akan merubah masa depan gitu ya. Karena Yang Thanos yang hilang dibunuh tetap itu adalah hilang. Thanos yang akan hanya menciptakan cabang multiverse aja. Gitu ya. Makanya dia hanya pinjam Infinity Stone-nya aja supaya bisa dipakai, di snap lagi di masa depan. Ya, pas kembali ke masa depan, dia snap lagi, dia balikin lagi, terus stone-nya dikembalikan gitu ya. Poinnya kan di sana. Artinya agak konyol kalau misalkan kita balik ke masa lalu dengan tujuan untuk merubah masa depan. Gitu. Oke, teng sampai Ya. situ cukup. Ya, pokoknya saya di sini Pokoknya sekarang serangan dari Rido cukup. Sekarang saatnya Elan menangkis. Oke. apa? Ya, Multiverse. Itu multiverse. kurang masuk akal. Kenapa kurang masuk akal? Kurang masuk akal. Anggap aja ini, ada namanya seorang Budi. Budi, ya. Budi pada saat sekarang umur 21 tahun. 21. Dia kurang pintar dalam matematika. Iya. Oke. Dia kembali ke masa lalu ketika dia umur 6 tahun waktu dia sekolah dasar. Oke. Nah, Budi yang umur 21 tahun memberitahu Budi yang umur 6 tahun, kamu harus belajar matematika." Diajarin sampai Budi umur 6 tahun Bisa. bisa. Nah, jadi nanti Budi di umur 21 tahun gara-gara si Budi di umur 6 tahun sudah belajar. Nah, nanti Budi yang di umur 21 tahun itu nanti bisa matematika. Lebih pinter lah Lebih pinter. minimal dari yang
keadaan sekarang gitu ya. Oh, itu. Bener juga sih. Itu agak kurang masuk akal menurut saya. Jadi Jadi mana terus kurang masuk akal ilmu ya? matematikanya dapatnya dari mana? Terus si Budi yang ngasih tahu di masa lalu ini tiba-tiba langsung zuzup, wah langsung banyak ilmu matematika di kepalanya gitu. Padahal dia nggak pernah belajar kan. Yang belajar kan si Budi yang kecil. Intinya gitu kan. Terus gara-gara si Budi yang kecil belajar, terus tiba-tiba si Budi yang besar langsung masuk nih rumus aljabar linier di kepalanya, terus tiba-tiba dia bisa pintar matematika. Itu dari mana tuh? Goibnya dari mana tuh? Bisikan setan. Ya, oke, Ellen yang jawab. Gini. Walaupun do di this all day. rentang waktu yang sama, tapi lainnya tetap satu garis. Jadi otak manusia ini tetap terhubung, walaupun dia beda dimensi waktu. Oke. Jadi ketika yang di masa lalu itu belajar ulang lagi, padahal dia sebelumnya belum belajar, maka otomatis yang di masa depan akan merasakan hal itu. Oke. Di masa depan it mean yang ngasih tahu Budi yang ngasih tahu Budi kecil kan? Si Budi besar yang ngasih tahu Iya. Budi kecil kan? Terus tiba-tiba Budi, lu harus belajar banyak nih supaya lu pintar matematika. Si Budi belajar. Terus yang ngasih tahu ini tiba-tiba langsung jadi pintar gitu. Iya, itu kan ada Langsung proses jadi- nanti si Budinya. Kan dikasih tahu kalau kamu udah belajar. Prosesnya kan nggak dia jalani. Oh, kayak- yang ngejalanin ya si Budi kecil kan. Yang Budi Iya. besar itu menerima saja. Ingat Hasil dari awal result. tadi ada berbagi pengalaman di sana. Karena kalau versinya dia itu di satu garis lurus. Jadi misalnya tali digerakin dari ujung sebelah sini, beriaknya tuh sampai ujung sebelah sana. Iya, tepat Itu sekali. Teorinya ini ya kalau yang saya bisa simpulin. Kalau teorinya kamu itu talinya jadi banyak. Iya, Jadi benar. waktu ngegerakin yang di sini ini nggak terefek. Ini ya udah Yes, benar. biasa aja tali. Cabang Gitu ya. universe, Bener ya multiverse, intinya ya. Jadi ini teori satu tali, ini teori banyak tali gitu kan. Sejauh ini sih saya juga masih 50-50 nih. Soalnya waktu nonton film Avenger kayaknya yang dijelasin itu masuk akal. Waktu nonton Back to the Future yang ditonton juga masuk akal. Jadi coba lebih bisa meyakinkan lagi deh. Mungkin saya Apa dulu ya mulai. mempengaruhi saya gitu loh. Saya dulu mulai. Ada contoh film lain, The Time Machine. The Time Machine. Time Machine. Oke, Kayaknya belum. pernah nonton? Belum. Belum. Mungkin saya akan ceritakan sedikit. Oke. Ya, di sana itu ada seorang ilmuwan. Ya. Di suatu hari istrinya meninggal, ditabrak oleh mobil. Ya. Nah, dia punya tekad untuk membuat mesin waktu untuk kembali ke masa lalu. Saat istrinya belum ditabrak. Ya. Oke. Nah, pada saat kesempatan pertama, istrinya dia bisa berhasil diselamatkan. Oke. Tapi beberapa langkah kemudian tiba-tiba ada orang yang membunuh istrinya. Terus dia kembali lagi ke masa lalu lagi. Diselamatkan lagi istrinya, diselamatkan dari tabrakan mobil, pembunuhan. Ternyata meninggal lagi. Karena sebab Yang lain. Oh. Sudah berulang kali sampai dia frustasi. Artinya Apa? dari pengalaman itu, masa depan itu hanya ada satu jalur, nggak mungkin ada perjalanan jalur. Ya, jadi intinya tidak ada multiverse di situ. Jadi sosoknya cuma satu, walaupun kita kembali ke masa lalu, sosoknya itulah. Tapi kita melupakan satu poin penting di film itu. Itu film fiksi. Ya emangnya Marvel film beneran? Iya. Bukan, maksudnya bukan itu film beneran. Itu film fiksi juga. Iya. Tapi kan di sini Mr. Elan kan seperti meyakini kalau itu benar-benar asli gitu loh. Oh, Nah, itu seperti fiksi, ini, kan? bagusnya film itu sampai ke tingkat bagusnya seperti kelihatan asli. Jadi kita Filmnya. terbawa, terhanyut. Filmnya. itu berarti Not sutradaranya teorinya. bagus. Iya, dan makanya teorinya bagus kan, seperti real. Filmnya sih kalau menurut saya yang bikinnya bagus gitu loh. Bukan Nah. teorinya. Oke, kita balik lagi ke teorinya tadi ya. Oke. Sebenarnya dia udah merubah berapa kali versi, tapi istrinya tetap meninggal. Ya. Dan sosoknya dia yang di masa lalu itu tiba-tiba hilang. Sosoknya yang time traveler itu Iya. tiba-tiba hilang. Iya, makanya hanya ada satu sosok.
Kalau di film itu agak sedikit tapi teorinya hampir mirip. Nah, kalau di Harry Potter juga ada. Pernah nonton Mbak yang di waktu dia kembali ke masa lalu Harry Potter? Yang di episode 5 ya, yang dia Chapter itu 5. Bisa nggak yang nyambung ya? Hermione Harry Potter ya. dikasih kalung itu kan, Iya. supaya bisa ikut pelajaran lebih banyak. Nah, kan di endingnya itu kan di awal itu kan kata Harry Potter itu bapaknya ya kan yang ngelamatin dia, ternyata dianya Ternyata sendiri. dia sendiri. Oke, iya. Itu Sebenarnya sama berarti- kan ceritanya? Berarti itu teorinya menurut Ellen itu yang teori satu tali tadi dong ya? Iya. Kalau yang di Harry Potter. Alurnya cuma Sebenarnya ini saya sekarang udah mulai 60% terpengaruh Ellen sih. Karena saya ingat-ingat lagi itu pernah nonton film judulnya Time Traveler's Wife. Pernah nonton nggak? Belum pernah. Dan itu tuh make sense juga sih. Jadi intinya ya ada seorang laki-laki, dia itu punya kemampuan time traveler. Jadi tiba-tiba di masa sekarang ini dia sudah suka hilang gitu loh. Misalnya lagi masak nih di dapur sama istrinya, tiba-tiba istrinya jadi sendirian. Dianya kemana gitu. Nah terus singkat cerita, si suami ini tahu bahwa suatu ketika dia itu akan mati terbunuh tanpa sengaja, tertembak kalau nggak salah waktu berburu rusa. Nah jadi tapi dia nggak tahu tanggal tepatnya kapan. Jadi intinya si time traveler itu mati, terbunuh. Nah si istrinya sedih dong, berkabung. Nah pada saat dia lagi di kebun rumahnya, tiba-tiba si suaminya itu datang. Bingung kan suaminya udah meninggal gitu kan. Ternyata itu adalah suaminya di masa lalu. Jadi kayak tersimpan gitu sih. Tersimpan sosok kau di masa lalu tuh tersimpan gitu loh. Kalau saya sih malah mikirnya ya karena memang mungkin yang kita masuknya ke film ya. Kebanyakan film di masa sekarang kan memang kalau masalah time travel itu pasti yang dibahas adalah time travel one line, satu jalur. Jarang ada film yang bahas tentang multiverse. Mungkin ya, koreksi kalau saya salah. Yang membahas multiverse, yang membahas time travel multiverse itu cuma Marvel. Ada dong, yang lain. Ada. Pernah nonton Jet Li, The One. Nah di sana Jet Li itu membunuh dia yang lainnya. Jahat, Oke. Sampai dia tinggal satu. Oke, makanya di situ saya bilang kalau misalnya saya salah koreksi gitu ya. Tapi sekali lagi, mungkin karena ini konteksnya kita film, makanya kalau saya sih lebih ke teorinya yang saya ambil, teori konsep multiverse mana yang akan benar gitu ya. Menurut saya yang paling benar itu konsepnya si Marvel. Kenapa? Karena pernah ada ilmuwan yang ini bisa dicari, ceritanya juga ada. Dia ilmuwan, dia mau ngetes apakah benar-benar time travel itu ada. Jika benar time travel one line itu ada, maka penelitian dia ini harusnya berbeda dari yang sekarang. Jadi penelitiannya seperti ini. Mungkin teman-teman udah pernah dengar. Jadi dia bikin penelitian, dia ngadain pesta untuk seorang time traveler. Jadi dia nggak kasih tahu di mana dia mengadakan pesta itu, di mana dia berada. Nah dia bilang gini, kalau misalkan time traveler itu benar-benar ada, nanti setelah pesta ini dilaksanakan, dia akan baru kasih tahu lokasinya. Jadi mungkin sehari atau seminggu setelah dia pesta baru dia kasih tahu lokasinya. Artinya apa? Artinya nanti orang di masa depan pasti kan udah tahu, oh ini orang ini ilmuwan lagi ngetes, lokasinya dikasih tahu seminggu setelah pesta. Nah orang di masa depan pasti akan balik ke masa lalu dan dia datang nih di lokasi pesta itu. Yang mana alamatnya kan harusnya nggak ada yang tahu tuh ya. Dikasih tahunya seminggu setelah kan. Nah jika konsep time traveler in one line itu benar-benar ada, maka harusnya ada yang datang ke pesta itu. But kenyataannya tidak ada yang datang ke pesta itu. Mungkin pestanya nggak seru. Artinya apa? lagi. Artinya konsep one line di sini secara teori yang benar-benar real itu kayak oh nggak ada. Tapi apakah masuk dengan konsep multiverse? Bisa jadi. Jadi sebenarnya orang time traveler ini datang ke masa lalu. Tapi yang dia ubah bukan line yang sekarang loh. Dia ngubah line yang multiverse. Jadi dia orang masa depan ini datang, tapi
berhasil mengubah line. Dia datang ke pesta itu berhasil membuktikan kalau time traveler itu ada, tapi bukan line kita sekarang yang dipakai. Dia menciptakan cabang baru. Who knows? Ya benar, who knows? Kan? Tapi kalau one line harusnya di saat sekarang kita, oh ada nih orangnya nih. Ada orangnya kok. Tak ada time traveler, dia datang. Pernah dengar ini real di kehidupan kita, John Titor. John Titor? Penjelajah waktu dari masa depan. Itu katanya hoax. Nah, dia itu kembali ke bumi ke tahun 2005 untuk mengambil resistor. Karena di zaman dia resistor itu langka dan sangat berguna. Oke. Ada nggak penelitian dan ada nggak John Titor-nya? Like media ada nggak meliputnya? Ya, itu kan desas-desusnya. Jadi dia mengambil resistornya dan dia kembali ke masa depan. Yes, maka dari itu kan saya Artinya bilang, satu line itu, satu garis. Kalau dari pengalaman singkat itu, John Titor-nya ada nggak nih di sini? dia sudah kembali ke masa depan. Jadi nggak ada karena udah kembali ke masa depan. Nah, makanya di sini kan sulit menjelaskan Pernah warnanya itu ada. atau ada tidak. lagi versi satunya, dunia nyata ya. Tadi kan Oke. yang ini yang harus for real ya. yang- Yang memang kalau bisa penelitian nih. ya yang Rido sebutkan tadi kan baru teori. Ada suatu foto yang menangkap fotonya tahun 1090-an, Oke. 900-an. Orang itu berpakaian santai, pakai baju kaos, sepan jeans. Dia sendiri yang pakaian seperti itu di tengah-tengah orang pakai baju kuno. Terus bawa HP ya kalau nggak salah. Pernah dengar? Pernah lihat? Kayak Pernah lihat? Pernah lihat? Pernah lihat? Apakah itu membuktikan kalau dia seorang time traveler? Bisa. 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 Udah ditanyain orangnya. Dia sudah kembali lagi ke masa depan. Enggak, Gitu ya. mau diluruskan dulu nih ya. Teori time traveler Marvel sama teori time travelernya Back to the Future itu sebenarnya sama-sama meyakini bahwa suatu ketika nanti entah udah terjadi atau belum, itu ada seseorang yang melintasi ruang dan waktu Yes. gitu. Iya. Jadi kita di sini bukan ngedebatin itu time travelernya ada apa enggak. Cuman teori mana yang lebih masuk akal untuk orang menjelajah waktu gitu sih. Ya, yang tadi Mbak, yang one line tadi, karena jejak yang di masa lalu akan membekas sampai masa depan. Mempengaruhi jejak yang di masa depan. Oke. Kalau menurut gua, saya sih Gua apa saya nih? saya. Kalau menurut saya sih yang multiverse karena sudah dibuktiin tadi kan. Ngadain pesta orangnya nggak datang. Berarti ini nggak ada nih. Line yang satu line ini kemungkinan nggak ada. Di line Tapi yang ini nggak ada, gua- tapi mungkin di line yang ini. Iya, tapi kemungkinan ada nih line berikutnya yang memang dia ciptakan ketika dia datang ke pesta itu. Bukan line sekarang yang diubah gitu loh. Oke. Jadi sekarang baik Rido maupun Elan kesimpulannya masih tetap yakin sama pendapat masing-masing. Iya. Oke, sekarang saya mau kasih challenge aja deh ya supaya kita nggak kalau kayak gini kan debat terus nggak habis-habis nih ya durasi. Saya nggak debat. Jadi gini aja, menurut kalian ya, tapi ini harus kembali lagi sih ke pendapat kalian masing-masing. Mana yang lebih bermanfaat sebenarnya buat kita? Yang teori satu tali tadi apa yang teori banyak tali? Sebenarnya nih kalau mau jujur-jujuran. Oke, kalau dari saya ya, teori multiverse itu membingungkan. Seandainya kita bisa kembali ke masa lalu, nggak ada efek. Kita rubah nih masa lalu, terus akan menciptakan multiverse yang lainnya, atau di dalam bahasa Marvelnya adalah namanya Nexus Event. Yes. Jadi untuk apa kita merubah masa lalu kalau ada realita lain dan nggak ada efek di masa depan? Oke. Jadi kalau menurut Ellen, teori multiverse itu lebih nggak berguna ya? Dia lebih nggak Sebenarnya. berguna. Lebih berguna sebenarnya teori yang satu timeline tadi. Rido. Kalau misalkan ditanya mana yang berguna antara one line dan multiverse, jawaban saya mungkin sama. Yang paling berguna yang one line. Sebenarnya Karena- yang lebih berguna yang one line Yes. ya, karena kita memang mau Merubah. ke masa lalu untuk memperbaiki masa benar. depan. Tapi memang secara teori saya kurang
serak sama teori yang ini gitu. Oke. Karena memang kayak penelitian tadi gitu. Iya, ada. Kayak saya itu bisa berubah aja sekarang nih kalau saya di masa depan melakukan sesuatu ke saya yang sekarang. Tapi mana nih orangnya nih? Nggak datang gitu loh. Oke. Gitu. Tapi mungkin kalau di konsep multiverse bisa jadi kan saya di tempat yang lain mungkin beda gitu loh. Oke. Gitu. Oke, jadi sebenarnya walaupun meyakini dua teori yang berbeda, kalau kita ubah pertanyaannya mana yang lebih bermanfaat untuk diri kita saat ini, memang sebenarnya teori si Back to the Future itu ya. Jadi aku balik ke masa lalu memperbaiki hal-hal yang kita rasa salah supaya masa depan tuh nggak kayak gini. Karena kan mungkin ya kita ini kan ada penyesalan lah ya masing-masing dari kita. Kenapa lah dulu nggak ngambil misalnya jurusan komputer gitu kan? Kenapa dulu ngambilnya aku malah yang lain gitu kan? Atau kenapa ya dulu nggak jadian sama si A gitu kan? Coba kalau jadian sama si A sekarang udah jadi apa gitu ya? Oke, sekarang berarti dua-duanya sepakat bahwa sebenarnya yang lebih bermanfaat tuh yang teori satu garis waktu. Kalau yang bermanfaat. Oke, jadi sekarang kita masuk lagi nih ke bahasan yang berikutnya, masih di seputaran time traveler. Kalau film Interstellar udah pernah nonton? Pernah. Agak lupa. Anne Hathaway ya. Itu sebenarnya time traveler atau bukan sih? Bukan. Lebih ke time leap, loncat waktu. Oh. Seperti ini ya pada Ya dasar. sama aja dong. Time traveler kan dia lompat ke waktu. Seperti ini. Kita ini adalah makhluk 3 dimensi. Jadi kan mempunyai panjang, lebar, tinggi. Kita bisa itu menggerakkan benda 2 dimensi atau yang 1 dimensi. Nah, di atas kita itu ada entah itu manusia atau makhluk apa yang bisa menguasai ke dimensi 4. Jadi dia tuh menguasai ruang namanya waktu. Jadi dia tinggal melompat waktu aja. Itu bukan time traveler. Bukan. Karena efek dari dia melompat waktu itu, orang yang dia tinggalkan di sisi yang lainnya akan menjadi tua. Jadi di masa dia waktu tuh kayak berjalan normal. Ya. Tapi orang yang dia tinggalkan jadi kayak Lebih cepat waktunya. lebih cepat waktunya. Iya. Kebalik nggak sih? Jadi waktu tuh berhenti kepada orang di film Interstellar. Saya lupa endingnya kayak gimana, tapi mungkin kayak gini. Dia kan masuk ke lubang cacing ya? Iya, lubang Iya, cacing. wormhole. Nah, pas dia masuk itu, waktu ke dianya yang berhenti. Kayak waktu ke dianya yang nggak berubah atau berjalan pelan. Iya. Sedangkan waktu di luar itu berjalan normal. Sehingga saya gini nih endingnya, kalau koreksi kalau salah ya. Endingnya itu bukannya yang pemeran utama yang masuk lubang cacing itu Masumi udah dan anaknya udah tua ya? Iya, iya kayak itu. Artinya kan waktu yang di luar berjalan normal, waktu dianya itu berjalan pelan atau tidak berjalan. Iya. Oh. Pada intinya kan ada perbedaan durasi waktu tadi. Entah itu yang di luar lebih cepat atau yang di dalam lebih lama. Yes. Ya saya hanya koreksi yang tadi aja kan. Tadi kalian kan bilangnya justru yang di luar yang berjalan cepat, yang di dalam berjalan yang normal. Ya, yang kita kayaknya yang di depan berjalan normal biasa aja, dianya yang berjalan pelan. yang stop gitu. Iya, ya, dia yang berhenti kayak waktunya. stop Itu sih kelihatannya. menurut saya Kayak itu. slow mo gitu ya. Ya, ini kalau nggak salah gitu endingnya. Kayak anaknya itu nemuin bapaknya, tapi anaknya udah tua. Udah tua, bapaknya Udah tua masih banget, gitu. bapaknya masih muda. Gitu loh. Hmm. Kan artinya time-nya gitu kan. Oke. Jadi sebenarnya seru banget ya bahasan tentang ini. Tapi sekali lagi karena ini bahasannya menjelang weekend, sebenarnya yang kita bahas tuh bukan teori secara sains ya. Karena kita juga bukan scientist gitu. Kita tuh ngebahas pendapat kita waktu nonton film ini gitu ya. Ya. Nah, jadi itu ya. Jadi kalau misalnya nanti ada yang di kolom komen, "Ih, sotoy banget sih, sok tahu banget sih." Kan sebenarnya nah, tolong kasih komentar. Terus juga kasih masukan ya, referensinya yang jelas, mungkin yang bisa mendukung pendapat-pendapat yang kita bahas hari ini. Siapa tahu bakal ada part 2 gitu ya. Kalau sekarang ini kita dasarnya adalah pengamatan kita akan film itu. Betul ya?
belum dipengaruhi dengan, mungkin adalah tadi Rido sedikit riset ya. Yes. Belum dipengaruhi dengan teori relativitasnya Einstein lah gitu kan. Karena sekali lagi desainer, programmer, host gitu ya, bukan scientist. Oke, mungkin ini kita udah di penghujung pertemuan kali ini ya. Kurang panas sih sebenarnya bapak-bapak ini ya, saling toleransi memang. Panas. Saya panas sih sebenarnya ya. Ya, tapi intinya film-film mengenai perjalanan waktu ini cukup banyak ya. Banyak sih. Cukup banyak, tapi yang teorinya paling memorable itu 2 yang tadi kita bahas ya, yang di Avengers sama yang di Back to the Future. Walaupun ada kayak tadi Time Machine, Time Traveler's Wife, ada apa lagi tadi? Harry Potter. Oh, Harry Potter tadi juga ya, bahas tentang itu ya. Ada sih sebenarnya banyak, saya juga pernah nonton film kayak film detektif yang balik gitu kan untuk menyelesaikan kasusnya. Well, nanti mudah-mudahan di pertemuan berikutnya kita bisa bahas lagi tentang film ya. Ini yang lagi happening di bioskop apa nih? Kalau sebulan yang kemarin itu Ngeri-Ngeri Sedap sama Miracle Number 7. Ngeri-Ngeri Sedap udah ada di Netflix ya? Sudah ada. Ya. Oke. Boleh nih sebut merek Netflix. Apanya? Oh ya nggak apa-apa. Emang kenapa? Nggak apa-apa, bebas. Oke. Anda katanya udah nonton Black Adam ya? Udah, cuman nggak boleh spoiler. Oh ya nggak boleh. Memang kita nggak boleh spoiler Black Adam. Ini bukan spoiler Black Adam. Saya cuma mau ngomong bukti bahwa dia itu movie lovers. Jadi waktu premier di Indonesia hari Selasa juga dia nonton. Lupa saya sih Selasa apa Rabu gitu. Selasa ya? Antara itulah pokoknya. Iya. Tapi overall seru ya filmnya ya. Worth to buy nggak tiketnya? Karena Dwayne Rock. Lumayan The Rock lah. ya. Karena kita Ya The Rock. karena pemerannya The Rock sih yang bikin saya nonton. Oh gitu. Iya. Soalnya saya anaknya Marvel banget. Gitu. Bukan anak Smackdown. Bukan ya. Tapi karena ini ada The Rock aja gitu. Kan nggak tahu ya, kalau lumayan lah. Oke. Ini R juga kan, bukan yang R yang itu, Rido. Iya, nanti itu. Saya R yang baik ya. Jadi saya kurang setuju ya sama Rehan cuma baik ya, itu kayak menghancurkan semua yang Iya, Oh, Rehan ya. Rido juga baik maksudnya. Iya, Oke maksudnya. deh, daripada kita tambah kemana-mana. Thank you banget guys sudah datang di podcastnya Palcom Tech kali ini, bahas tentang time traveler. Terima kasih yang udah nonton. Terus kalau yang masih pengen kita bahas lebih lanjut tentang perkara perjalanan waktu ini, atau mungkin teman-teman di sana yang nonton mau jadi salah satu narasumber, boleh ya nanti isi di kolom komentar, atau misalnya pada saat kita lagi podcast lagi secara live bisa langsung live chat. Kalau yang ini masih recording, siapa tahu episode berikutnya itu bisa live. Betul begitu ya Pak Produser ya? Betul sekali. Oke, sip. Oke, kalau gitu saya tutup dulu ya pertemuan kita pada hari ini. Thank you banget battle-nya. Terima kasih dan tidak menyebabkan pertumpahan darah gitu ya. Ini di luar beda nih. Oh, beda ya? Masih ini kita panas masih ya? cover ini gitu. Oke. Aman ya? Jadi kita tutup dulu. Terima kasih. Thank you for watching. Kalau misalnya ada ide topik bahasan untuk battle yang minggu depan, boleh juga tulis di kolom komentar. Terima kasih. Yang belum subscribe silakan tekan tombol merahnya. Jangan lupa loncengnya biar tahu setiap kali ada episode terbaru. Selamat sore. Sampai ketemu lagi bersama saya Rika, Rido, dan juga Ella. See you next time.